Sebetulnya terkait pemberian bansos nih, kita membahas mengenai bansos terlebih dahulu ya Pak ya. Bagaimana sebetulnya selama ini efektivitasnya? Artinya apakah pemberian bansos ini sudah tepat sasaran begitu ya? Dan juga apakah dari pemberian bansos ini sudah dievaluasi juga begitu? Apakah ini juga bisa membantu daya beli masyarakat? Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama yang menjadi bagian dari perhatian kita semua ya, termasuk kami di Bappenas, itu memastikan pertama kaitannya dengan soal kualitas belanja. Kualitas belanja itu artinya bagaimana anggaran yang ada di APBN itu dibelanjakan sesuai dengan peruntukan dan mencapai target serta sasaran yang tepat sebagaimana yang dimaksudkan. Dan dokumen-dokumen perencanaan itu memang menuliskan dengan sangat jelas tentang pentingnya kita memastikan ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pencapaian sasaran. Nah, berkenaan dengan bantuan sosial, memang selalu dan terus-menerus dilakukan evaluasi dan juga termasuk memastikan akurasi data. Dan akurasi data ini berkenaan dengan soal kualitas data yang tersedia dan proses penghimpunan bahkan dari bawah itu. Karena itu bertingkat berjenjang dan selama ini memang sumber-sumber data itu bisa kita melewat Kementerian Sosial, kita punya DTKS itu. Dan sejauh ini juga kami di Bappenas sudah memperkuat atas juga kerjasama dengan BPS melalui Reksosek. Itu survei sosial ekonominya itu bisa dijadikan sebagai basis bagi perbaikan dan juga peningkatan kualitas data yang itu menjadi rujukan untuk pelaksanaan program-program bantuan sosial yang selama ini dikerjakan oleh pemerintah. Jadi dengan memastikan bahwa data akurat, data berkualitas, kita menghindari dua kekeliruan. Yang pertama itu adalah inclusion error dan yang kedua exclusion error. Jadi kesalahan-kesalahan yang pertama itu berkenaan dengan memasukkan kelompok-kelompok yang di situ mendapatkan bantuan sosial yang tidak semestinya dicakup di dalam sasaran. Dan yang kedua itu adalah justru orang-orang atau kelompok-kelompok rentan yang mestinya didata dan menjadi bagian dari penerima manfaat, tapi justru tidak masuk pada bagian yang menerima manfaat itu. Nah, ini pentingnya data terpadu, data yang makin solid itu dari Reksosek yang digagas dan juga diperkuat oleh Bappenas dengan BPS sebagai basis bagi pelaksanaan program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Ami. Pak Denny menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ami juga. Artinya selama ini memang mungkin error itu bisa saja terjadi begitu ya Pak, terkait upaya bagaimana pemerintah untuk bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memang rentan atau masyarakat miskin begitu. Artinya penting untuk tepat sasaran. Tapi Anda sendiri melihatnya Pak Denny, selama ini bansos yang diberikan apakah memang sudah cukup membantu begitu ya kualitas hidup dari masyarakat, lalu juga sudah membantu daya beli masyarakat. Bagaimana Anda melihat ini Pak Denny? Ya, baik, terima kasih. Nah, ini menarik ya terkait dengan bantuan sosial, apakah kemudian efektif untuk menekan kemiskinan gitu ya, ataupun meningkatkan kesejahteraan. Nah, memang variabelnya memang sangat luas sekali ya. Itu yang menjadi isu. Karena terkait tadi saya sebutkan bahwasanya sekitar 60 hingga 65% itu pengeluaran untuk masyarakat miskin ataupun rentan miskin itu hanya untuk makanan. Artinya volatilitas harga juga berpengaruh di situ ya. Tidak hanya kemudian bantuan sosial, tapi volatilitas harga yang kemudian meningkat. Nah, ini yang hal yang menarik bahwasanya peningkatan inflasi di satu sisi itu memang tidak selaras ya dengan peningkatan upah secara umum. Artinya terjadi kesejahteraan yang minus ya di kalangan masyarakat gitu ya. Nah, ini menjadi isu. Kenapa? Karena artinya efektivitas itu tidak hanya ditentukan oleh bantuan sosial, tapi memang bantuan sosial penting untuk menahan mereka jatuh lebih dalam lagi. Itu yang poin penting. Nah, kemarin saya pernah menghitung ya, bagaimana kemudian bantuan sosial yang pernah dilakukan oleh pemerintah seperti PKH, bantuan pangan non tunai, ataupun bantuan rutin yang diberikan oleh Pemda-Pemda itu ya. Nah, itu ternyata memang yang menarik adalah penerima penerima bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melalui bantuan rutin itu justru memiliki kerawanan pangan yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak mendapatkan. Artinya apa? Di sini apa
mereka memang sejak awal memang sudah miskin gitu ya. Jadi sejak awal memang sudah miskin sehingga untuk berangkat naik itu memang sangat susah. Nah, kemiskinan ini yang kemudian menyebabkan mereka rawan pangan. Ditambah lagi aspek makroekonomi yang lain ya seperti tadi kenaikan harga pangan yang kemudian meningkat 2 tahun terakhir ini gitu ya. Kemudian peningkatan harga transportasi itu semakin menekan masyarakat miskin. Artinya memang selain kemudian bantuan sosial ya, efektivitasnya terhadap mengurangi kemiskinan memang sangat ditentukan oleh volatilitas harga pangan itu sendiri dan juga kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menekan harga-harga yang sifatnya volatile seperti itu.